Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Ayuza Putri, peserta Lasar CPNS Kemenkes PPTK Ciloto 2022, jabatan perawat ahli pertama. Saya bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Kanker Darmais. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer di instansi tempat bekerja. Identifikasi masalah. Ketepatan pegawai dalam pengisian IWS (Early Warning System). Ketidakpatuhan perawat dalam pengobservasian pasien dengan IWS di atas 9. B. Edukasi keluarga pasien mengenai mobilisasi pada pasien dengan tidak baring. Ditemukan pasien yang mengalami dekubitus akibat tidak baring dan tidak dilakukan mobilisasi Mika-Miki. C. Kepatuhan mengkonsumsi obat analgesik. Kurangnya kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat analgesik seperti morfin. Apa aja sih dampak dari isu tersebut? Pertama, adanya pasien dengan IWS lebih dari 6 dulu dinyatakan DNR tidak diobservasi selama 30 menit dan tidak dipakai monitor dapat menimbulkan perburukan yang tidak diketahui oleh perawat, sehingga pasien tersebut dapat mengalami perburukan dan dilakukannya RJP atau kode biru. Yang kedua, dapat mengalami luka dekubitus yang meluas sehingga penyembuhan luka dekubitus semakin lama. Yang ketiga, ketidakpatuhan pasien mengkonsumsi obat analgesik mengakibatkan nyeri yang tidak terkontrol. Teknik tapisan isu. Yang pertama, teknik APKL, yaitu teknik untuk menentukan suatu kualitas isu dengan memberikan penilaian teknik isu yang ada dengan menggunakan 4 kriteria penilaian: aktual, problematik, kelayakan, dengan penilaian rentang nilai 1-5. Nilai tertinggi pada isu ini yaitu edukasi keluarga pasien mengenai mobilisasi. Selanjutnya, teknik OSG adalah salah satu untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Rumusan isu. Setelah menetapkan core isu menggunakan teknik tapisan APKL dan USG, maka didapatkan isu edukasi keluarga pasien mengenai mobilisasi pada pasien dengan tidak baring yang belum optimal sebagai prioritas pertama untuk dijadikan isu utama. Dari isu tersebut kemudian dijadikan rumusan isu berupa belum optimalnya edukasi keluarga pasien mengenai mobilisasi. Analisis isu menggunakan pendekatan fishbone diagram untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut dengan memecahkan masalah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Rekomendasi alternatif isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian meningkatkan edukasi dengan cara menyediakan lembar balik untuk edukasi mobilisasi Mika-Miki dengan pasien tidak baring. Yang kedua, tahapan setiap alternatif. Pertama, melakukan promosi kesehatan mengenai dampak pasien tidak dilakukan tidak baring. Yang kedua, melakukan promosi kesehatan, pentingnya mobilisasi pada pasien tidak baring, dan melakukan praktek mobilisasi Mika-Miki. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, keluarga paham mengenai dampak pentingnya pasien yang tidak dilakukan mobilisasi tidak baring sehingga keluarga mampu mempraktekkan mobilisasi Mika-Miki kepada pasien yang tidak baring sehingga kemungkinan terjadinya dekubitus minimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.